Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pura-pura ditabrak, 2 lelaki merampas sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang. Waduh, harga jengkol kini lebih mahal dari daging sapi, mencapai Rp100.000 per kilogram. Seorang pria ditangkap karena diduga gelapkan dana bantuan dari Pemprov Jabar untuk pedagang nanas yang digusur. Kisah haru datang dari sebuah desa di Kecamatan Banjarwangi, Garut. Seorang murid SD terpaksa memulung sampah atau barang bekas demi membantu ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Jika anak seusia mereka biasanya bermain atau tidur siang sepulang sekolah, kemiskinan memaksa Romi dan Rizky, murid kelas 5 SD Negeri 1 Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut, harus menjadi pemulung barang bekas setiap hari sepulang sekolah. Berasal dari keluarga kurang mampu, keduanya memilih membantu orang tua mereka mencari nafkah dengan apapun yang bisa mereka lakukan, termasuk menjadi pemulung. Botol dan kardus. Iya. Untuk apa itu? Dijual Ini tiap hari mencari? tiap hari. Dapat 10.000, kalau tidak 10.000 12. Masih sekolah? Masih Kelas berapa? Ini orang tua tahu gini? tahu Tahu. Jadi diizinkan? izin untuk kalau dapat sedikit buat jajan, kalau dapat besar beras. Buat Setelah berkeliling mengumpulkan plastik, kardus, dan barang bekas lainnya, keduanya pun mendatangi pengepul untuk bisa mendapatkan uang 5 hingga Rp15.000 demi membantu orang tua mereka. itu 2 anak yang mencari barang bekas itu tiap hari atau gimana, Pak? Tiap hari, Pak. Oh, tiap hari. Orang mana, Pak, sini? Orang saya tahu setiap pulang sekolah Setiap pulang sekolah jadi mencari barang bekas ya, Pak? cari barang bekas. Itu, Pak, setahu Bapak untuk apa, Pak, uangnya, Pak? Buat katanya Setiap hari harus sekolah di pagi hari dan memulung hingga menjelang sore. Kami tak pernah menelantarkan pelajarannya di sekolah. Guru wali kelasnya mengaku kalau Romi termasuk murid yang rajin dan pintar. Anak tersebut sekolahnya rajin, suka fokus dalam belajar. Cuman kekurangan dia adalah faktor ekonomi. Kadang-kadang di tasnya cuma bawa buku satu, penghapus, dan passwordnya kadang-kadang pinjam dari temannya. Kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus, cara relasi dengan teman bagus. Itu, Pak, sekolah, Pak? Itu di luar jam sekolah. Setelah pulang dari sekolah setengah 1, jam 1 dia baru beraktivitas sebagai pemulung barang bekas. Potret Romi dan Rizky mewakili kondisi banyak anak lainnya di tanah air yang mengalami nasib serupa akibat kemiskinan dan sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Namun keduanya tak pernah berputus asa dan berpangku tangan, apalagi mengharap belas kasihan. Selama yang dilakukan bermanfaat dan tak merugikan orang lain, mereka terus berjuang dengan kepala tegak demi masa depan mereka yang lebih baik. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, bagi Anda pencinta jengkol, ada kabar kurang enak. Pasalnya harga jengkol melonjak naik mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan diakibatkan pasokan yang berkurang. Salah satu komoditas pangan yang digandrungi masyarakat, jengkol, alami lonjakan harga secara tajam. Bahkan jengkol menjadi komoditas pangan paling mahal sejak sebulan terakhir di pasar tradisional Karawang. Harga jengkol di pasar Karawang kini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga jengkol ini terjadi akibat tidak ada pasokan dari agen. Bahkan ketersediaan jengkol di pasar kini langka.
Harga jengkol sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogramnya. Artinya, harga naik lebih dari 3 kali lipat. Mahalnya harga jengkol hingga setara harga daging itu pun dikeluhkan pemilik warung makan. Para pedagang berharap harga jengkol bisa cepat turun. Saya buat 100.000. Ya. Dampaknya kenapa, Pak? Lagi kosong, lagi nggak ada. Sejak kapan tuh, Pak, kenaikan? Udah lama nggak ada, 3 minggu. 3 minggu ya. 100.000 awalnya berapa, Pak? Awalnya 30. 30. Sekarang nggak ada sih, nggak jual gitu. Mahal, kemahalan. Langka ya? Iya. Jual lah, istilahnya nggak mampu. Mahal, Pak, jengkol, Pak? Mahal ya. Biasanya Bapak ini, Pak, jualan ini, Pak, jengkol, Pak? Ya kalau normal sih jualan. Harganya berapa sekarang sih, Pak? Sekarang 100. 100 kilo. ya? Keberatan Bapak ya? Keberatan. Diperkirakan kenaikan harga jengkol masih akan terjadi lantaran pasokan dari petani jengkol masih belum stabil. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Tingginya harga beras saat ini tak langsung membuat petani untung. Seperti para petani di Purwakarta yang justru terbebani dengan harga pupuk dan obat pertanian yang mahal. Hasil panen juga kurang maksimal lantaran adanya serangan hama. Sebagai petani di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, kini mulai melakukan panen padi. Panen di tengah harga beras yang tinggi seharusnya menjadi berkah tersendiri. Namun sayangnya, kondisi yang terjadi masih di luar harapan. Para petani mengaku panen kali ini kurang maksimal akibat masih adanya serangan hama. Bahkan selain hama tikus dan wereng coklat, hama babi hutan juga kerap muncul dan merusak tanaman padi. Mereka juga terbebani dengan biaya pupuk dan obat pertanian yang masih mahal. Para petani juga mulai mengeluhkan ulah tengkulak yang kembali marak. Menurut petani, di awal tahun hingga bulan Juni 2025 lalu, penjualan gabah selalu diawasi oleh petugas TNI. Namun saat ini pengawasan mulai berkurang hingga pembelian lebih banyak dilakukan oleh tengkulak. Hal inilah yang membuat harga gabah kerap dibeli di bawah HPP. Sekarang bukan dari pemerintah, bukan dari tengkulak biasa. Sekarang bandar-bandar yang di kampung-kampung biasa gitu. Oh, jadi tengkulak sekarang udah mulai datang lagi ya, Pak? Iya, mulai datang lagi. Kemudian mungkin stok kemarin udah habis. Kemarin kan dibeli sama pemerintah, basah. Jadi tengkulak-tengkulak gak kebagian kayaknya begitu. Makanya sekarang udah mulai turun lagi tengkulak-tengkulak. Mahal pemerintah karena kan kemarin basah 6,5. Sedangkan kan basahnya basah air embun sama air hujan. Itu kan berat, itu kadar airnya lebih banyak tinggi. Itu jadi mahal yang kemarin kalau diuji-uji mah. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan HPP gabah basah atau gabah kering dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga gabah kering giling ditetapkan sebesar Rp8.000. Sementara harga beras di Purwakarta saat ini di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram untuk beras medium dan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 untuk beras kualitas premium. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Warga Subang ditangkap karena diduga gelapkan dana bantuan dari Pemprov Jawa Barat untuk pedagang nanas yang digusur. Tersangka diduga menggunakan dana bantuan senilai Rp6.300.000 milik korban. Muhammad Husni alias Ipung tidak berkutik saat ditangkap jajaran Satreskrim Polres Subang. Ia ditangkap usai dilaporkan atas dugaan penggelapan bantuan kompensasi untuk pedagang nanas di wilayah Jalan Cagak, Subang. Dari laporan para korban pembongkaran lapak nanas, pelaku menyimpan buku tabungan dan ATM penerima bantuan. Namun setelah cair, dana senilai Rp6.300.000 tersebut tidak diserahkan ke pedagang, malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita buku tabungan yang dimiliki pelaku. Tersangka berinisial MH yang dikenal sebagai tokoh setempat diduga menerima uang sebesar Rp6.300.000 dari salah satu pedagang bernama
Sania dengan alasan akan diserahkan kepada pemilik lapak sebelumnya. Namun uang tersebut justru tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini terjadi pada 4 Juli 2025 dan dilaporkan pada 17 Juli 2025. Setelah dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Subang, tersangka berhasil diamankan di wilayah Kasomalang pada hari yang sama. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.